Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil perhitungan simpek dan transportasi pada PT SGC yaitu Gulaku. Yang beranggotakan kelompok pertama ada Yuliana Sari, kedua Elvia Leftiani, ketiga Irfan Maulana, keempat Gita Sapitri, kelima Nursita Maharani. Pendahuluan. PT Sugar Group Company merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri gula di Indonesia sebagai salah satu penyedia utama gula di pasar domestik. PT SGC menghadapi tantangan dalam pengelolaan proses produksi dan distribusi gula baik dari sisi efisiensi biaya maupun efektivitas operasional seiring dengan peningkatannya permintaan transportasi. Perusahaan perlu melakukan perencanaan dan pengelolaan yang baik agar dapat memaksimalkan efisiensi dan mengurangi biaya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menerapkan metode Simplex dan metode transportasi. Metode Simplex adalah teknik yang digunakan dalam program linier untuk mengoptimasikan alokasi sumber daya terbatas dalam mencapai keuntungan. Dalam konteks PT SGC, metode ini dapat digunakan untuk menentukan bagaimana sumber daya yang terbatas dengan seperti kapasitas produksi dan biaya transportasi dapat dikelola secara baik yang paling efisien. Metode penelitian. Metode 1 Simplex. Penerapan metode Simplex pada masalah produksi, PT SGC menggunakan metode Simplex untuk memecah masalah optimasi alokasi. Model optimasi dibangun dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi gula dengan setiap pabrik dan permintaan pasar yang ada. Dua variabel yang digunakan dalam model ini antara lain adalah jumlah produksi di setiap pabrik, biaya produksi per unit, dan kapasitas produksi pabrik. Fungsi objektifnya adalah meminimalkan total biaya produksi, sementara kendala yang mencakup kapasitas pabrik dan permintaan pasar. Metode kedua yaitu transportasi. Penerapan metode transportasi pada masalah distribusi adalah setelah produksi gula selesai, masalah berikutnya adalah distribusi gula dari pabrik ke alokasi pasar. PT SGC menggunakan metode transportasi untuk mengoptimalkan biaya transportasi. Dalam metode transportasi, lokasi pabrik menjadi sumber supply, sementara pasar menjadi tujuan. Model ini akan mencari distribusi gula yang paling efisien dengan meminimalkan biaya transportasi berdasarkan jarak dan kapasitas transportasi. Kendala utama dalam model ini adalah kapasitas pabrik dan kapasitas transportasi sementara tujuan adalah meminimalkan total biaya transportasi dari pabrik ke pasar. Berikut masuk ke soal Simplex. PT Gula Putih Mataram ingin mencari keuntungan memaksimalkan yang bisa didapatkan dari penjualan 3 varian kemasan 1 kilo, setengah kilo, dan 200 gram. Setiap jenis kemasan memiliki keuntungan penggunaan bahan baku, waktu produksi, penguapan tenaga kerja, proses pengumpulan bahan baku tebu, proses penggilingan tebu, waktu proses penguapan tebu menjadi kristal, proses waktu penggilingan butir kristal gula, serta mesin pengepakan dan penggunaan modal yang berbeda. Pada produk kemasan 1 kilo memiliki keuntungan sebesar 5.000 per kemasan dengan bahan baku tebu sebesar 250 gram. Waktu produksi 15 menit per 100 gram. Penggunaan tenaga kerja sebanyak 10 orang per 100 gram dengan proses pengumpulan tebu 4 hari per 100 gram. Proses penggilingan 30 menit per 100 gram. Proses penguapan 10 menit per 100 gram. Waktu penggilingan 60 menit per 100 gram. Mesin pengepakan 25 menit per 100 gram. Dan pengumpulan modal sebesar 15.000. Pada produk kemasan setengah kilo memiliki keuntungan sebesar 6.000 kemasan dengan bahan baku tebu sebesar 200 gram 200 gram per kilo, waktu produksi 10 menit per 100 gram. Penggunaan tenaga kerja sebanyak 6 orang per 100 gram dengan proses
pengumpulan tebu 3 hari per 100 gram. Proses penggilingan 25 menit per 100 gram. Proses penguapan 7 menit per 100 gram. Waktu penggilingan 30 menit per 100 gram. Mesin pengepakan 20 menit per 100 gram. Dan penggunaan modal 12.000. Pada produk pengemasan 200 gram memiliki keuntungan sebesar 5.500 per kemasan dengan bahan baku tebu sebesar 150 gram per kilo. Waktu produksi 7 menit per 100 gram, penggunaan tenaga kerja sebanyak 5 orang per 100 gram, 100 kilo dengan proses pengumpulan tebu 2 hari per 100 kilo. Proses penggilingannya 50 menit per 100 kilo. Proses penguapan 55 menit per 100 kilo. Waktu penggilingan 10 menit per 100 kilo. Mesin pengepakan 15 menit per 100 kilo. Dan penggunaan modal Rp 150 juta setiap harinya. Pabrik PT Gula Putih Mataram mampu menampung 500 gram bahan tebu dengan waktu produksi maksimal 60 menit, tenaga kerja 300 orang. Pengumpulan tebu maksimal 7 hari, penggilingan tebu maksimal 800 menit, penguapan tebu maksimal 300 menit, pengeringan maksimal 500 menit, maksimal mesin pengepakan 1.440 menit dengan modal 150 juta. Berikut masuk ke linear simplex. Kemasan 1 kilo dilambangkan dengan X1, kemasan setengah kilo X2, kemasan 200 gram yaitu X3. Fungsi tujuan Z sama dengan 5.000 X1 plus 6.000 X2 plus min 5.500 X3. Fungsi kendala bahan baku. Masuk ke fungsi kendala, pertama ada bahan baku tebu sama dengan 250 X1 plus 200 X2 plus 150 X3 sama dengan 500. Waktu produksi sama dengan 15 X1 plus 10 X2 plus 7 X3. Ketiga tenaga kerja 10 X1 plus 6 X2 plus 5 X3. Keempat pengumpulan tebu 6 X1 plus 4 X2 plus 2 X2. 5 penggilingan 20 X1 plus 15 X2 plus 10 X3. Penguapan 10 X1, 7 X2, 5 X3. Pengeringan 50 X1 plus 30 X2 plus 10 X3. 8 mesin 30 X1 plus 20 X2 plus 10 X3. Terakhir yaitu modal 15.000 X1 plus 12.000 X2 plus 9.000 X3. Masuk ke penyelesaian simplex tabel 1. Baiklah. Dari penyelesaian tabel 1, di sini kami memilih data yang paling besar yang berada pada kolom X1 dan baris S4, yaitu dengan kolom kunci 4. Next. Perhitungan tabel 1. Dari BKB lama, yaitu nilai dari baris S4 yang diturunkan lalu dibagi dengan kolom kunci 4, maka 6 dibagi 4 sama dengan 1/2, seterusnya sampai kolom terakhir yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Belum. Di Z lama didapat dari kolom Z yang ada di tabel 1, lalu dibagi dengan baris X2 dengan nilai terbesar dimulai dari min 6.000 dan seterusnya. Nih, di Z baru nilai Z baru dapat dari min 4.100 dikurang min 6.000 dikali 1/2, maka menghasilkan min 32.000 hingga akhir 0 dikurang min 6.000 dikali
1/2 sama dengan 12.000. Sampai S9. Next. Hingga S9. Next. Masuk ke tableau berikutnya. Langsung aja langsung ke 4 deh. Yaitu tableau perhitungan. Tetap sama seperti tableau awal, namun karena menghasilkan hasil minus atau negatif dari hasil X1, X2, dan X3, dan nilai Z yang masih 0, maka next tableau 4. Ya, tinggal. Maka untuk penghitungannya sama seperti tabel sebelumnya. Kita mencari nilai kolom paling besar yaitu terletak pada X3, yaitu 0, yaitu min 0 min 345. Untuk menentukan rasio, kita menghitung nilai NHS dikalikan dengan X3, lalu kita menemukan hasil lalu kita menentukan atau mencari baris kunci dengan menentukan nilai rasio yang paling besar, yaitu 330 di ujung, 330 terletak pada S6. Maka kita menentukan pada nilai 1. Maka kita menentukan nilai 1. Bisa dilihat dari tableau 4. Karena penghitungan sudah tidak ada lagi nilai negatif pada nilai Z, maka iterasi dinyatakan berhasil. Maka dari penghitungan tableau 4, hasil akhir dari penghitungan ini, Z sama dengan 116.678.000, dan X1 sama dengan 88, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 333. Masuk ke soal transportasi. Soal transportasi yaitu PT Gulaku memiliki 3 pabrik yang memenuhi kapasitas yang diproduksi per bulannya, yaitu PT Gula Putih Mataram 150 ton, PT Sweet Indo Lampung 40 ton, PT Indo Lampung Perkasa 80 ton, dengan memiliki 3 gudang dengan kapasitas kebutuhan produksi di setiap bulannya, yaitu Jakarta 110 ton, Jawa 70 ton, dan Jawa Tengah 90 ton. Lanjut. Penyelesaian transportasi metode NWC pada PT Gulaku. Yang pertama, dari PT Gula Putih Mataram ke Jakarta Pulau Gadung membutuhkan sebanyak 110 gula, lalu di gudang PT Gula Putih Mataram mempunyai kapasitas sebanyak 150 produksinya, maka dikirim ke Jakarta sebanyak 110, maka sisa dari 150 dikurang 110, sisanya 40, ditaruh di samping 150. Lalu yang kedua, PT Sweet Indo Lampung, PT Jawa Barat mengirim ke Jawa Barat membutuhkan sebanyak 70, karena tadi ada sisa dari PT Gula Putih Mataram sebanyak 40, maka PT Gula Putih Mataram mengirimkan 40, sisanya ke PT Jawa Barat. Lalu PT Sweet Indo Lampung mengirimkan 30 karena masih kurang, karena PT Jawa Barat Cibatu membutuhkan kapasitas sebanyak 70, maka 30 kita ambil dari PT Sweet Indo Lampung, yaitu 40 dikurang 30, maka 10 sisanya. Maka sudah habis permintaan dari PT Jawa Barat. Lalu sisa 10 dari PT Indo Lampung dikirim ke Semarang untuk memenuhi kapasitas sebanyak 90, maka PT Indo Lampung Perkasa mengirimkan 80 produksinya ke Semarang, maka totalnya 90. Maka sumber dari PT Gula Putih Mataram sebanyak 297.000, lalu PT Sweet Indo Lampung ke Jawa Barat sebanyak 135.000, lalu PT Sweet Indo Lampung Perkasa
enggak dong. Semarang sebanyak 400.000, PT Indo Lampung Perkasa sebanyak 280.000 ke Semarang, maka totalnya 752.000. Lanjut. Penyelesaian transportasi metode LC pada PT Gulaku. Metode penyelesaian LC. Yang pertama dicari nilai terkecilnya. Nilai terkecil pada tabel ini yang pertama 10.000, yang kedua 23.000, yang ketiga 27.000, yang keempat 30.000, yang kelima 31.000, yang keenam 35.000, ketujuh 40.000, kedelapan 45.000, kesembilan 54.000. Nilai pertama terkecil ada pada kolom 10.000 karena PT Sweet Indo Lampung membutuhkan 110 ton dengan kapasitas 40. Maka PT Sweet Indo Lampung dikirim sebanyak 40 dari Jakarta Pulau Gadung. PT Pulau Gadung membutuhkan 110 ton, maka dikirim lagi dari PT Gula Putih Mataram sebanyak 70. Dari 150 diambil 110 jadi 40, 70 tambah 40 jadi 110. Lalu pengiriman dari PT Gula Putih Mataram ke Jawa Barat Cibatu sebanyak 70 dengan persediaan 70, terpenuhi sudah persediaan Jawa Barat Cibatu dan sudah tidak ada lagi pengiriman. Dari 150 ini masih ada sisa 10, maka PT Gula Putih Mataram mengirim sebanyak 10 ke Semarang. Karena Semarang membutuhkan sebanyak 90 persediaan, maka ambil dari PT Indo Lampung Perkasa 80. Terpenuhi sudah persediaan yang dibutuhkan Semarang. Permintaan produksi dari semua pabrik telah habis sebanyak 270 ton. Total dari sumber PT Gula Putih Mataram ke Jakarta Pulau Gadung 1.890.000, ke Jawa Barat Cibatu 1.610.000, ke Semarang 310.000. Total dari sumber PT Sweet Indo Lampung ke Jakarta Pulau Gadung 400.000. Total dari sumber PT Indo Lampung Perkasa ke Semarang 2.800.000. Jumlah kos dari Jakarta Pulau Gadung 2.290.000. Jumlah kos dari Jawa Barat 1.610.000, jumlah kos dari Semarang 3.110.000, total 7.010.000. Oke, untuk penyelesaian transportasi metode PAM 1 pada PT Gulaku, yaitu dicarinya dulu nilai yang terkecil, yaitu kita hitung dulu dari baris yang terkecil, yaitu PT Gula Putih Mataram. Pada baris itu yaitu ada 27.000, 23.000, 31.000, dikurang nilai dua yang terkecil ada 27.000 dan 23.000 dengan hasil 4.000. Untuk baris yang kedua yaitu ada 10.000, 45.000, 40.000. Di sini dua terkecil yaitu 40.000 dan 10.000 dengan total nilai 30.000, dan baris ketiga yaitu ada 30.000, 54.000, 35.000. Dengan di sini kita lihat ada dua yang terkecil, 35.000 dikurang 30.000 dengan hasil 5.000. Untuk kolom itu kita sama lagi dicari dua yang terkecil. Di sini ada 31.000, 40.000 dan 35.000. Kita kurangkan 35.000 dan 31.000 dengan hasil 4.000. Yang kolom kedua yaitu 23.000 dikurang 45.000 dengan hasil 22.000. Dengan yang kolom ketiga ada 27.000, 10.000, 30.000. 27.000 dikurang 10.000 dengan total 17.000. Untuk menentukan di mananya, kita lihat baris yang paling besar di luar yaitu 30.000. Lalu untuk mengisi yang selanjutnya yaitu dari permintaan Jakarta Pulau Gadung. Karena nilai yang terkecil ya di sini 10.000, kita alihkan semua pada PT Sweet Indo Lampung atas permintaan Jakarta yaitu 40 permintaan. Untuk yang cari yang keduanya lagi seperti yang sama yang tadi, dihitung lagi total keseluruhan baris dan kolom yang terkecil dan cari dua yang terkecil. Di sini seperti tadi 27.000, 23.000, 31.000. Dikurang lagi 27.000 dikurang 23.000 dengan hasil 4.000.
10.000, 10.000, 45.000, 40.000. Oh, di sini sudah habis, jadi tidak usah dihitung lagi. Untuk yang PT Indo Lampung Perkasa yaitu ada 30.000, 54.000, 35.000 dengan 35.000 dikurang 30.000 dengan hasil 5.000. Untuk kolom sama seperti tadi, dikurang lagi dua yang terkecil. 35.000 dikurang 31.000 dengan hasil total 4.000. Ada 23.000, 45.000 dan 54.000 dikurang lagi dari dua yang terkecil yaitu 45.000 dikurang 23.000 dengan hasil total 45.000 tidak usah dihitung lagi karena situ udah habis ya. Jadi langsung aja 54.000 dikurang 23.000 dengan hasil 31.000 dan 30.000 dikurang 27.000 dengan hasil 3.000. Dan di sini kita lihat dicari lagi nilai yang terbesar di luar dan dibutuhkannya lagi nilai yang terkecil untuk yang di dalam kolomnya itu pada permintaan Jawa Barat Cibatu dengan permintaan 70. Kita taruh 70, situ sudah lunas. Untuk cari yang ketiga seperti tadi ya, dicarinya lagi. Dengan dicari yang nilai yang terkecil, dua yang terkecil seperti tadi perhitungannya, langsung saja untuk per jumlahannya PT Gulaku Putih Mataram untuk permintaan Jawa Barat Cibatu yaitu 1.610.000, untuk Semarang Jawa Tengah 2.048.000, untuk PT Sweet Indo Lampung yaitu 4 juta, untuk PT Indo Lampung Perkasa yaitu 21 juta. 21 untuk jumlah kos yaitu ada 2.500.000, untuk Jawa Barat yaitu 161.000, untuk Semarang yaitu 283.000 dengan total kos yaitu 6.940.000. Oke, untuk selanjutnya metode PAFM 2. Oke, untuk metode PAFM 2 sama saja dengan yang tadi metodenya, dicari lagi dua baris dengan baris dan kolom itu dua yang terkecil sama saja ya, langsung saja untuk nilainya yaitu foto PT Gula Mataram dengan total permintaannya itu 1.890.000, Jawa Barat Cibatu 1.610.000, Semarang Jawa Tengah yaitu 31.310.000, PT Sweet Indo Lampung yaitu 400.000. PT Indo Lampung Perkasa yaitu 22.800.000 dengan jumlah kos yaitu 2.290.000. Untuk Jakarta Pulau Gadung Jawa Barat yaitu 1.610.000, Semarang Jawa Tengah yaitu 3.110.000 dengan total kos yaitu 7.110.000. Selanjutnya, saya Nurista Maharani dengan NIM 6422098 akan menjawab dengan metode stepping stone. Solusi awal yang telah dikerjakan sebelumnya, NWC dilakukan pengujian menggunakan metode batu loncatan untuk memastikan apakah biaya transportasi tersebut telah minimum. PT Gula Putih Mataram 1, Jakarta Pulau Gadung A0, Jawa Barat Cibatu B70, Semarang Jawa Tengah 80, total 150. PT Sweet Indo Lampung 2, Jakarta Pulau Gadung 40, Jawa Barat 0, Semarang Jawa Tengah 0, total 40. PT Indo Lampung Perkasa, Jakarta Pulau Gadung 70, Jawa Barat 0, Semarang Jawa Tengah 10, total 80. Total kapasitas semua yaitu 270. Lalu perhitungannya tabel 1A PT Gula Putih Mataram 1
plus 1A Jakarta Pulau Gadung ke min 1C ke kanan Semarang Jawa Tengah, lalu ke bawah plus 3C, lalu ke kiri min 3A Jakarta Pulau Gadung dengan total 1000. Tabel 2B PT Suite Indo Lampung 2 plus 2B Jawa Barat ke atas min 1B Jakarta Pulau Gadung, lalu ke kanan plus 1C Semarang Jawa Tengah, lalu ke bawah min 3C Semarang Jawa Tengah, lalu ke kiri plus 3A Jakarta Pulau Gadung, lalu ke atas min 2A Jakarta Pulau Gadung dengan total 38.000. Tabel 3B PT Indo Lampung Perkasa 3 plus 3B Jawa Barat Cibatu ke atas min 1B, lalu ke kanan plus 1C Semarang Jawa Tengah, lalu ke bawah min 3C dengan total 27.000. Karena hasil penghitung tidak ditemukan nilai negatif, maka proses eksekusi telah selesai. PT Gula Putih Mataram ke Jawa Barat 1.600.000, ke Semarang Jawa Tengah 2.480.000, ke PT Suite Indo Lampung ke Jakarta Pulau Gadung 4 juta, ke PT Indo Lampung Perkasa ke Jakarta Pulau Gadung 2.021 juta, ke Semarang Jawa Tengah 3.500.000, jumlah kos 2.500.000, ke Jawa Barat Cibatu 1.610.000, ke Semarang Jawa Tengah 2.830.000. Total kos yaitu 6.940.000. Maka hasil dari penyelesaian metode transportasi yaitu total hasil LC sebanyak 7.010.000, NWC-nya 7.520.000, FAM satunya dengan total 6.940.000 dan FAM 2 dengan total 7.010.000 dan total SS sebanyak 6.940.000. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.